Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita punya sebenarnya milik Allah. Apapun yang kita punya sebenarnya milik Allah dan titipan dari Allah. Oleh karena itu jangan sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh, ya semoga diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Begitu indahnya hidup sesudah mati. Indah. Begitu boleh kita bangun, boleh sahur, boleh ambil air wudu, boleh salat 2 rakaat, dan boleh berlangkah-langkah datang ke masjid, ke surau untuk laksanakan salat subuh berjamaah. Ternyata nikmat hidup sangat indah. Tapi indahnya nikmat hidup kalau diisi dengan amal-amal saleh, diisi apa yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di hadis yang qudsi, ya ibn Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqa fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk hanya beribadah kepadaku, jangan main-main. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rezekimu, jangan capek. Jangan ragu-ragu, Allah menjaminkan segala rezeki. Dan tidak ada jiwa pun, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Tidak ada jiwa pun dan tidak ada makhluk pun yang boleh meninggal dunia kecuali sesudah dapat 2 hal. Kalau sudah dapat 2 hal itu baru boleh meninggal dunia. Yang pertama, sempurna rezeki. Kalau sudah tidak ada rezeki lagi, baru boleh. Yang kedua, sempurna umur. Tidak ada satu menit yang boleh kurang dari umur kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan tidak boleh lebih 1 menit kalau sudah datang saatnya kita meninggal dunia. Sudah teratur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kita dan mati kita. Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kita sia-sia. Allah menciptakan kita mustahab, Allah atur kita. Allah menciptakan kita mustahab, Allah memberikan kepada kita yang boleh membawa kita hidup dalam sesuai. Allah menciptakan kita mustahab bagi Allah untuk kita sama-sama menjadi orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana firman Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kamu sangka
Allah menciptakan main-main. Tak ada main-main sama Allah. Allah menciptakan kita dengan aturan, dengan sistem, sebagaimana semesta alam mulai bergerak, mulai pagi sampai malam dan seterus-terusnya. Ini semuanya dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada sistem yang berubah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari punya satu jalur yang tidak boleh tergeser kanan kiri, karena bisa dan boleh memperantakan dan menjadikan alam semesta kacau. Bulan sama, bumi dan hidup manusia sejak dilahirkan sampai wafat, Allah memberikan sistem kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturkan apa yang sesuai untuk kemaslahatan manusia, bukan hanya di dunia dan di akhirat. Tapi ada manusia yang selalu lawan kemaslahatan dirinya. Dia lupa Allah sudah mengatur yang terbaik, tapi dia belum yakin Allah yang mengaturkan, tapi dia mau mengatur sendiri dan mau mengaturkan dirinya. Itulah muncul kehidupan manusia mulai kacau, fitnah muncul di sana-sana, kemaksiatan tersebar, anak kita mulai melawan, dan juga hal-hal yang lain yang kita tidak ingin mendapatkan keburukan. Kenapa boleh jadi perubahan itu dalam kehidupan, padahal Allah menjaminkan kehidupan yang indah? Karena kita sendiri melawan sistem Allah. Sunnatullah, fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Tidak boleh rubah-rubah. Begitu muncul perubahan, rubah keadaan kehidupan. Tapi kalau kita kembali sebagaimana Allah menjalankan, Allah mengaturkan, dan kita percaya dan yakin Allah senantiasa memberikan yang terbaik, tidak boleh ada rasa ragu-ragu. Ini persoalan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak boleh tergeser dari jalur yang Allah tentukan. Macam matahari, ini semuanya jadi pelajaran bagi kita. Matahari yang setiap hari dia berjalan di jalurnya, dan di tempat waktu yang ditentukan dia keluar terbitnya tidak di timur, dan juga ada satu saat dia akan tenggelam di barat, dan juga begitu bulan, dan begitu sehari-hari kita berjalan. Mulai dari pagi subuh, kemudian waktu duha, siang hari, petang hari, dan malam, dengan sistem yang sangat luar biasa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini semua manusia pun memiliki sistem yang sama. Kalau mulai manusia menggeserkan diri dari jalur yang Allah tentukan, mulai kehidupannya kacau. Tapi kalau kita menjaga jalur Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasulullah, akan dunia ini menjadi bagi kita bahagia, apalagi di akhirat. Tapi dunia sekarang kacau. Allah Maha tahu nanti di akhirat apa yang akan terjadi. Hari ini Jumat, memang bagus imam baca as-sajdah al-insan sunnah, tapi wajib kita fahami soal sunnah bukan berarti setiap hari Jumat. Saya sengaja baca ayat pendek, apalagi Ramadan, apalagi tuan-tuan, puan-puan sudah bangun dari jam 2, jam 3, jadi segera mau istirahat lagi. Jadi saya tidak lama bagi salat dan tidak lama bagi ceramah. Akhiri ceramah saya dengan 3 hal, karena terkait dengan hari Jumat.
Yang pertama, baca suratul Kahfi, karena banyak barakatnya, manfaatnya guna membaca suratul Kahfi di hari Jumat. Sampai Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, orang yang membaca man qara'a surat al-Kahfi yawm al-Jum'ah adha'a Allahu lahu ma baina al-jum'atain. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi di hari Jumat, Allah sinari kehidupannya sampai Jumat depan. Jadi antara Jumat sampai Jumat mendapatkan cahaya suratul Kahfi selama 1 minggu. Biar tidak terputus lagi cahaya suratul Kahfi bagi kehidupan kita, begitu datang Jumat lagi kita baca lagi, sambung cahaya itu terus. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan membaca suratul Kahfi akan Allah memberikan cahaya dari tempat kita duduk baca suratul Kahfi sampai ke Baitul Atiq, Ka'bah. Padahal berapa jauhnya? Kita naik pesawat saja hampir 9 jam. Tapi dalam membaca suratul Kahfi, Allah sambungkan cahaya yang ada di kalbu kita, cahaya kalimah syahadat, cahaya fitrah, cahaya cinta kita kepada Allah, cahaya barakahnya Al-Quran, disambungkan dalam cahaya yang ada di Ka'bah. Masya Allah. Suratul Kahfi termasuk salah satu ayat dan surat yang melindungi kita dari fitnah Dajjal. Kalau kita ingin mau selamat dari fitnah Dajjal, 2: tinggal di Makkah Madinah, semua hijrah. Sekarang pulang rumah, ambil paspor, pindah semua ke Madinah, Makkah sana. Diam di Makkah Madinah, insyaAllah Masih Dajjal tidak boleh masuk Makkah Madinah. Karena di batas Makkah Madinah ada malaikat jaga. Security, tahu security? Ini malaikat security, tugas. Tidak boleh membawa pedang. Kalau Masih Dajjal mau berusaha masuk, langsung dihancam sama malaikat. Tapi kalau Malaysia tidak ada. Macam mana kita tetap di Malaysia tidak mendapatkan fitnah Masih Dajjal? Baca suratul Kahfi. Bagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man qara'a, di riwayat man hafidha 10 ayatin min suratil Kahf usima minad Dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat pertama, di riwayat 10 ayat yang akhir daripada suratul Kahfi, Allah selamatkan dari fitnah Ad-Dajjal. Kalau memang tidak mampu hafal 110 ayat, ya hafallah 10 ayat sesuai hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim. Baca suratul Kahfi 110 ayat lumayan banyak. Apalagi bagi orang awam yang barangkali bacaannya perlahan-lahan, dalam membaca satu surah mungkin 3 hari belum tentu habis. Oleh karena itu boleh anda bagi suratul Kahfi, tidak wajib satu kaligus dalam satu majlis kita habiskan. Sekarang anda mau pulang ke rumah karena hari ini Jumat, sebelum beraktivitas baca sebagian, semampu. 10 ayat boleh, 15 ayat boleh, 20 ayat boleh. Begitu anda datang Jumat, biasa kita suka datang sebelum salat Jumat, datang ke masjid, habis salat 2 rakaat tahiyatul masjid, baca lagi, sambung suratul Kahfi. Menunggu imam atau khatib naik mimbar, habis Jumat sambung lagi. Masih ada yang tersisa, selepas asar boleh sedikit. Punya waktu batasnya sampai azan maghrib.
Kalau sudah azan maghrib, berarti sudah masuk malam yang kedua, berarti sudah habis waktu baca suratul kahfi. Jadi waktu baca suratul kahfi mulai maghrib hari Kamis sampai maghrib hari Jumat, 1 hari dan 1 malam. Itu sepanjang itu boleh baca suratul kahfi. Boleh langsung 1 kali dan boleh dibagi sesuai kemampuan. Alhamdulillah, nikmat. Yang kedua, yang terkait dengan hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Akthiru alayya min as-salati yawm al-jum'ah wa laylataha." Berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguh salawat kamu sampai kepadaku di mana kamu berada. Subhanallah. Jemaah sekalian, kita belum boleh jumpa Rasul, betul? Berarti Rasul belum kenal kita. Tapi kalau kita di hari Jumat baca banyak salawat, ada malaikat tugasnya membawa salawat kita. Ya Rasulullah, ini salawat tuan-tuan, puan-puan dari Malaysia. Subhanallah. Ini Rasulullah sendiri. Fa inna salatakum, sungguh salawat kamu akan sampai kepadaku di mana kamu berada. Ada di Malaysia, ada di Makkah, ada di Madinah, di jarak dekat atau jarak jauh, di mana saja berada. Ini khusus, spesial, khusus hari Jumat. Kalau memang kita belum boleh jumpa Rasul, mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan boleh jumpa Rasul nanti di hari kiamat. Karena ada sebagian manusia yang tidak boleh jumpa Rasul. Mereka nampak hari kiamat, oh itu Rasul. Mereka datang mau jumpa, ada malaikat juga. Mana tiket? Tak boleh. Kalau tak bawa tiket jumpa Rasul, tak boleh. Ini saya umatnya. Malah sampai Rasul melihat, nampak, ini umatku, ini umatku. Dari mana tahu? Ini tanda-tanda cahaya wudu. Karena umat Nabi Muhammad SAW dibezakan sama umat yang lain. Bagaimana boleh Rasul kenal mereka? Dengan cahaya wudu. Cahaya wudu sama cahaya salat. Artinya kalau orang wudu tapi tidak salat, percuma, tidak ada guna. Ini sekarang banyak orang cahaya wudu boleh jumpa Rasul, ya udah wudu tapi malah salat, tidak ada guna wudu. Tapi disambung wudu dan salat, dapat cahaya. Cahaya muka, cahaya di tangan, cahaya di kaki. Dari situ Rasulullah boleh tahu umatnya. Ini ada seorang kelompok yang dikenal oleh Rasul, ini umatku. Tapi berkata malaikat, betul ini umatmu. Tapi engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh mereka sesudah kamu meninggal. Sudah rubah-rubah. Habis Rasulullah meninggal dunia, kelompok ini merubah sistem Rasul. Akhirnya kita boleh jumpa Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang boleh jumpa Rasul hari kiamat, supaya mendapatkan syafaatnya beliau, dan insyaAllah bersama beliau sama orang tua kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Batas salawat kepada Rasulullah SAW, khususan hari Jumat, paling sedikit 300. Tidak boleh kurang. Ini kenapa tidak boleh kurang? Karena Rasulullah minta berbanyaklah salawat kepada. Beza sama hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa cukup 10 kali. Setiap hari boleh mendapatkan syafaat Rasulullah dengan 10 kali saja. Man shalla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin
kutibat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang salawat kepadamu dalam satu hari 10 kali saja, dapat syafaat. Tapi kalau hari Jumat, berbanyaklah. Ini permintaan Rasulullah. Ulama menjelaskan maksudnya berbanyaklah dibezakan sama hari biasa. Kalau hari biasa boleh 10, kalau di hari Jumat paling sedikit 300. Kalau setiap salat 100 saja, 5 waktu salat sudah 500. Alhamdulillah. Salawat boleh saya kasih satu sistem, insyaAllah sesuai dan mudah untuk tuan-tuan. Mula salawat kepada Rasul 10 kali salawat Ibrahimiyah. Faham salawat Ibrahimiyah? Yang kita baca di tahiyat waktu salat. 10 kali salawat Ibrahimiyah. Habis 10 kali, seterusnya sampai boleh jadi 300, baca salawat pendek. Kalau 300 semua salawat Ibrahimiyah kan lumayan baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini baru satu. Macam mana kalau 300? Mungkin satu hari habis. Boleh kita capek, lelah, bosan, malas, tidak sambung. Tapi boleh mula 10 kali saja salawat Ibrahimiyah, lebih baca salawat pendek saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Atau Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Ini sallallahu alaihi wasallam kalau mau 1.000 saja mudah. Sambil boleh bawa kereta terus sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu-ibu juga di rumah. Jadi saya harap dan saya mohon hari ini khususkan untuk berbanyak salawat kepada Rasul. Kita berapa jamaah? Kalau boleh, saya minta hari ini masing-masing paling tidak 500. Siap? InsyaAllah. Khusus hadiahkan untuk Rasulullah SAW. Jangan lupa nawaitu. Apapun hajatmu, nawaitu. Ya Allah, saya harap murah rezeki lewat salawat kepada Rasul. Ya Allah, saya harap diampuni dosa. Ya Allah, saya ada sedikit usaha tapi ada sedikit macet, game, tidak lancar, tidak jalan. Mulai dengan salawat Allah lancarkan. Ya Allah, saya harap melalui salawat boleh mendapatkan rezeki harta, rezeki keturunan, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, jodoh, kerjaan bagus, apapun yang kita minta, sehat badan, panjang umur, sehat walafiat, istiqamah taat, salawat kepada Rasul sangat bangga. Malah satu riwayat, orang yang istiqamah salawat kepada Rasul, idza taf'al tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. Barang siapa yang istiqamah salawat kepada Rasul, dapat 2 hal. Terjamin ampunan dosa. Yang kedua, terjamin kehilangan seluruh kesusahan dan kesulitan. Jadi orang yang suka istiqamah salawat, tidak boleh ada susah datang. Begitu susah datang, mau kemana ini? Jumpa siapa susah. Ini susah suka ambil ini, susah ini, sama sulit dia suka mutar-mutar, pusing-pusing. Mana dia boleh nampak. Dia mudah tegur, ini orang suka salawat, dan jadi sana balik lagi, mutar lagi, cari orang lain yang tidak bersalawat. Ini istiqamah salawat, jamin ampunan dosa,
jamin mengangkat segala kesulitan dan segala kesusahan. Dan kata ulama, memang manusia harap di dunia lancar, tidak ada susah, dan di akhirat bersih, tidak ada dosa. Manusia harap dunia lancar, tidak ada sulit, dan di akhirat bersih, tidak ada dosa. Dan itulah boleh mendapatkan lewat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada sama sekali keuntungan, tidak ada sama sekali guna daripada salawat yang segitu banyak. Kalau saya sekarang berdiri mau bahas guna salawat, mungkin boleh 2 jam, 3 jam belum tentu habis. Tapi kalau kita berfikir tidak ada guna sama sekali, hanya satu, boleh Rasul kenal sama kita, itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Karena lewat salawat, malaikat akan sampaikan, dan malaikat akan sebut nama kita, nama tuan-tuan, nama puan-puan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini salawat fulan dan fulana, muslim, muslimah yang ada di Bangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus yang terakhir, yang ketiga, khususan hari Jumat adalah bersedekah. Memang sedekah hari Jumat beza sama hari-hari biasa. Apalagi sedekah itu di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Beza sama siang hari, beza sama petang hari, beda sama malam hari. Karena di pagi hari, setiap subuh, lepas salat subuh, ada malaikat yang keluar dan berdoa kepada Allah. Apa doanya? 2 doa. Satu mendoakan baik, dan satu mendoakan buruk. Yang mendoakan baik, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, setiap pagi hari ini orang yang senantiasa bersedekah dan berinfak, ya Allah balaslah berlipat ganda. Ini satu. Ini khusus pagi hari. Yang kedua, yang satu lagi malaikat berdoa, Ya Allah, hancurkan harta seorang yang tidak berinfak di pagi hari, yang suka bertahan. Nanti saya habis sudah keluar banyak semua besar dari Indonesia. Malaikat doakan supaya harta kita tidak ada berkat, supaya harta kita tidak ada guna. Walaupun sedekah pagi hari sedikit, supaya dapat berkat doa malaikat. Mohon dalam kesempatan ini jangan lupakan, setiap Anda datang salat subuh atau keluar dari rumah, usahakan bersedekah. Tidak punya duit, boleh bagi cek, tidak masalah. Malaikat tetap mendoakan. Jadi tidak ini wajib duit baru malaikat doakan. Cek boleh juga. Masnya boleh. Saya kasih satu rahasia lagi untuk sedekah. Saya mohon dijaga. Setiap subuh yang suka salat di masjid, kemudian pulang ke rumah, sebelum Anda istirahat, yang suka istirahat, atau keluar rumah, mau ada kerjaan atau hantar anak-anak sekolah atau apa, sebelum apa-apa, kalau ada tanaman-tanaman,
Kan ada di dalam kita sendiri bawakan air, kemudian kita siram. Niatnya apa? Niatnya hidup makhluk. Allah hidupkan kita di dalam dunia ini. Segala sesuatu, rezeki yang mati Allah hidupkan, penyakit tumbuh mati Allah hidupkan, ada masalah dalam tubuh badan Allah hidupkan, ada apapun yang kita perlu Allah hidupkan. Ada satu lagi, kalau Anda ada di rumah semut, ada semut enggak? Semua ada. Semut di mana-mana. Di Makkah, Madinah ada. Semua ada. Setiap Anda beraktivitas, khusus pagi hari, bawakan gula. Di mana ada semut? Oh, ini ada semut. Pagi. Silakan, tidak puasa kan? Memang semua tidak puasa. Pagi kasih. Nawaitu apa? Nawaitu sambungkan hidup makhluk yang lagi sebut nama Allah. Ini sebut zikir, tapi kita tidak boleh tahu. Dia terus zikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita datangkan rezeki kepada mereka, mereka semangat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha, terus senang bahagia karena dia tahu Allah yang menantar rezeki itu, dia lebih cepat dan lebih agung mengagungkan Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu. Kita menjadi makhluk yang membantu makhluk supaya terus sebut nama Allah, agar Allah sebut nama kita. Kalau Allah sudah sebut nama kita, berarti Allah ridha. Ini mudah kan? Insya Allah boleh semua. Ada orang sakit di rumah, kalau dia boleh bergerak sedikit, kasih dia, suruh dia yang siram tanaman. Orang yang sakit, suruh dia bagi air, bagi sedikit roti untuk semut. Atau kalau mau masuk rumah, kita bawa tempat air, baru simpan di luar, kemudian kita masuk rumah. Nawaitu apa? Bebaskan untuk burung-burung boleh minum. Kan burung terbang, ada air di sini, turun dia. Ini semuanya apa? Kita murahkan rezeki, mudahkan rezeki untuk makhluk Allah. Burung, semut, dan tanam-tanaman akan Allah datangkan rezeki kepada kita. Jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan baru ini sudah mujarrab. Saya punya kawan di Jakarta sudah 18 tahun, anaknya dalam keadaan koma. Koma dan lumpuh, tidak dapat bergerak. 18 tahun, bukan hidup, bukan mati. Saya suruh bawakan tanaman ke dalam rumah, dalam bilik dia punya anak, dan setiap pagi bagi air. 8 hari, subhanallah, anaknya sadar, sekarang sehat walafiat. Jemaah sekalian, segala amal kita termasuk sedekah, kalau ada nawaitu, dapat nilai ibadah dan dapat berkahnya sedekah. Saya yakin tuan-tuan puan-puan suka bersedekah setiap hari. Saya tahu suka terus bersedekah, tapi yang dilupakan nawaitu itu yang selalu lupa. Oleh karena itu jangan lupa, terus setiap mau bersedekah, besar maupun kecil, masnya maupun duit atau cek, jangan lupa nawaitu. Siap? Siap? InsyaAllah. Ibu-ibu siap? Udah jawab? Siap? Apa yang siap? Masnya atau ceknya? InsyaAllah semuanya jadi siap.
Semoga Allah berkati semua yang hadir. Marilah sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah berkati tuan-tuan puan-puan ya Allah yang hadir di saat ini. Di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badan, panjangkan umurnya dan keadaan sehat walafiat, istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Kuatkanlah kami lahir dan batin supaya kami mampu di hari Jumat yang berkah ini bersedekah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniailah kepada kami berkahnya salawat dan keberkahannya sedekah di hari ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus, ampuni segala dosa. Berikan kepada kami ilmu yang berguna bagi kami dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ilmu yang bermanfaat yang membawa kami bahagia dan selamat dunia akhirat. Ilmu yang kami sama-sama belajari membawa kami masuk surga ya Allah, dan ilmu yang membawa kami selamat dari neraka Jahannam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan majlis kami di pagi hari ini, hari Jumat, menjadi majlis yang baik bagi kami. Majlis menjadi saksi baik di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon tidak ada yang pulang dari surau Al-Ihsan ini sampai tuan-tuan puan-puan membawa ridha-Mu ya Allah. Membawa ridha-Mu pulang ya Allah. Membawa ridha-Mu pulang ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunilah kami lahir batin ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, selesaikan segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat lahir, hajat batin. Bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama jumpa di sini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang nawaitu sedekah di hari ini, hari Jumat, ya Allah, dan nawaitu sedekahnya ya Allah, berilah segala keperluannya dan segala hajatnya dunia, hajat akhirat, anak salih salihah, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, rizki yang berlipat ganda, kekayaan iman, kekayaan taqwa, dan kekayaan harta yang boleh membawa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, dalam sedekah pagi hari ini di hari Jumat, dalam cahaya dan berkatnya sedekah hari Jumat, ya Allah, sampaikan berkatnya sedekah kami di hari ini untuk orang tua kami, untuk orang tua kami, untuk anak dan cucu kami, supaya anak dan cucu kami menjadi anak saleh salihah, untuk suami istri, untuk suami dan istri ya Allah, untuk rumah kami, untuk usaha kami, untuk segala keperluan kami, menjadikan cahaya sedekah itu yang senantiasa menyinari kehidupan kami, bersinar hidup kita di dunia, bersinar hidup kita di alam kubur, dan bersinar hidup kita nanti di hadapan hari kiamat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah doa kami, terimalah salat malam kami, dan terimalah sedekah kami, dan balas ya Allah dengan segala balasan yang baik, baik-baik bagi kami dunia akhirat, baik bagi kami lahir dan batin, dan berlipat ganda ya Allah yang tidak ada batasnya, karena Engkau ya Allah maha memberi rezeki ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berguna, semoga dikuatkan oleh Allah lahir dan batin untuk mampu mengamalkan apa yang sama-sama kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha